Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان شهر كتب الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه فمن صامه وأقامه إيمانا واحتسابا خرجت من ذنبه كيوم ولدته أمه صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. Pengurus DKM Masjid Jabal Rahmah yang saya muliakan serta pengurus jajarannya, Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah walhamdulillah, falhamdulillah, thumma alhamdulillah. Tidak henti kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan kepada kita aneka macam nikmat, anugerah, karunia, termasuk diantaranya kita diberi kehidupan untuk menjalani hari-hari di bulan Ramadan tahun ini, baik siangnya maupun malamnya. Karena ini adalah bulan yang istimewa, disebut Nabi sebagai syahrun mubarakun, bulan penuh keberkahan. Berkah itu dari bahasa Arab barokah, birkah, kalau birkah sumur, barokah, sumur itu kan dalam. Jadi berkah itu artinya sangat dalam dan sangat luas kebaikannya. Ketika kita minta kepada Allah keberkahan, Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami, maka maknanya kita minta kebaikan yang sangat dalam, yang sangat luas dari hari-hari yang telah, sedang, dan akan kita lalui. Kalau dari hari tersebut ada kebaikannya, minta berkah artinya minta supaya pahalanya dilipat gandakan sebanyak-banyaknya. Kalau ada dosa dari hari-hari yang sudah, akan atau sedang atau akan kita lalui, itu ada keburukan dosa, kita segera minta agar segeranya diampuni. Itu mana berkah. Nah, ketika Nabi mengatakan bahwa bulan Ramadan syahrun mubarakun, bulan yang penuh keberkahan, artinya berlimpah ruah kebaikan, dan kita minta kepada Allah kebaikan itu, amal-amal baik itu dilipat gandakan pahalanya di dunia dan di akhirat. Jikalau ada kesalahannya kita minta ampun kepada Allah, ya. Itu kita kalau minta berkah. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami. Salam dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah buat junjungan terkasih, kekasih Allah Subhanahu wa taala, kekasih alam semesta, baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita tuntunan terbaik dalam amal-amal terbaik, dan beliaulah sebagai contoh manusia yang paling sempurna ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah di bulan Ramadan. Maka kita mempelajari bagaimana beliau mengisi bulan Ramadan, maka itu yang kita ikuti. Ya, sesungguhnya di bulan Ramadan semua kebaikan luar biasa, yang kecil jadi istimewa. Ya, apa saja terkait dengan ibadah individual maupun ibadah sosial, terkait dengan sendirian maupun rame, di rumah, di masjid, di tempat kerja, semua istimewa. Tapi ada kalanya tidak bisa semua amal baik kita bisa kerjakan. Ya, kadang-kadang ada alasan lah, ya mungkin waktu, mungkin saking banyaknya amal tersebut, maka kita harus memilih amal mana yang kita prioritaskan dalam mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan. Nah, karena itulah maka kita bahas terkait dengan amal yang istimewa yang selayaknya kita kerjakan. Di antaranya ya, kita ambil temanya apa ini? Al-amalul afdaliyah wal ahamiyah
fi Ramadan, amal-amal istimewa dan paling utama di bulan Ramadan. Tentu saja yang pertama amal individual kita yaitu berpuasa. Ini tak bisa tidak, tak boleh kita tinggalkan karena dahsyatnya kebaikannya, bagaimana juga dahsyatnya ancaman kalau meninggalkan. Ya kan? Nah, karena itu maka upayakan ya, persiapkan fisik kita untuk menjalani ibadah puasa tersebut. Karena Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan. Kutiba itu kewajiban langsung, gak ada istilah perantara, langsung diwajibkan. Artinya kewajiban langsung dari Allah, tidak ada celah dari para mujtahid untuk menyalahi kewajibannya, hukum wajibnya. Bahkan kalau sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana saya masuk surga? Alaika bisyam, kau puasa. Ditanya lagi, bagaimana masuk surga? Alaika bisyam, alaika bisyam, 3 kali Rasul menyebutkan. Ya, sebaliknya kata Nabi, siapa yang meninggalkan sehari saja tidak berpuasa, ya maka tidak bisa diganti puasa itu dengan menggantinya puasa seumur hidup. Banyak dalilnya itu, ya. Karena itu maka kita niatkan karena Allah, kita lapar dan haus di siang hari, tetapi kan tidak juga ya sebenarnya. Kita awali lapar kita itu dengan kenyang makan sahur. Nanti kita akhir juga lapar kita yang berapa? 12 jam, 13-14 jam, itu juga dengan kenyang berbuka. Jadi kelaparan itu tidak seperti orang-orang miskin yang sehari-hari kelaparan. Tentu saja yang kedua, yang wajib itu tidak bisa tinggalkan. Itu nggak bisa pilih, nggak ada pilihan. Puasa wajib, sholat wajib, dan nilainya berbeda antara ibadah kita di luar Ramadan di luar Ramadan. Nah, sholat wajib nggak bisa nggak, cuman kualitasnya kita tingkatkan. Kalau di luar Ramadan mungkin kita ke masjidnya agak telat-telat, maka selama Ramadan sebelum waktunya sudah duluan tamirkan masjid. Yang di rumah, ya pakai mukena kalau di rumah, ibu-ibu di rumah. Bapak sekalian, masjid, tingkatkan kualitas sholatnya, kualitas bacaannya, kualitas rukun dan syaratnya. Ya, yang jadi rukun diutamakan, jangan sampai kalau kita selama ini mendengar imam baca Al-Fatihah, mungkin kita mengikuti hanya dengan mendengar, kadang-kadang ada yang luput dari kita dengar, maka sekarang fokuslah. Dan imam juga kalau selama ini bacaan di luar Ramadan ya juz 30, di antara juz 30, maka beralihlah ke surah-surah lain, karena Al-Quran itu 30 juz, bukan hanya juz 30, ya. Apalagi di bulan Ramadan ini syahrul Quran. Nah, ini juga yang ketiga. Jadi yang pertama yang wajib, jangan sampai ada yang tinggal. Yang kedua, yang pertama puasa, yang kedua sholat. Yang ketiga, prioritaskan at-ta'amulu ma'al Quran, berinteraksi dengan Al-Quran baik siang atau malamnya. Karena alasan Allah memilih bulan Ramadan sebagai wajibnya puasa, waktu wajibnya puasa, karena di saat itu Ramadan itu turun Al-Quran. Ayat Al-Baqarah 183 mewajibkan puasa. 184 kata Allah ayyamam ma'dudat, kewajiban itu tidak sepanjang waktu. Waktunya hanya hari-harinya sudah ditentukan. Ayat 185-nya menafsirkan apa waktu itu adalah syahrul Ramadan. Nah, kenapa syahrul Ramadan? Allah kasih alasan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran, karena itu di bulan Ramadan dipilih oleh Allah sebagai waktu bagi orang beriman untuk berpuasa. Apa munasabahnya? Kaitannya apa? Kaitannya bahwa apa saja amal terkait Al-Quran itulah yang paling utama di antara amal-amal sunnah di bulan Ramadan. Kalau disebut berinteraksi dengan Al-Quran, tidak hanya membacanya, wabil khusus memang bacanya itu, tetapi secara umum semua apa saja terkait Al-Quran, baik membacanya, mempelajari maknanya, mempelajari bagaimana ayat ini diamalkan, bagaimana tafsirnya, lalu kita mendakwahkan Al-Quran. Nah, karena itulah tema-tema kajian seputar Ramadan itu kalau bisa
jangan jauh dari Al-Quran, tafsirnya, ya ayat-ayat yang penting terkait amal-amal yang utama, kemudian ayat-ayat terkait dengan larangan-larangan ketika kita beribadah dan seterusnya. Jangan sampai tidak ada yang berhasil menamatkan baca saja tidak selesai. Nah ini masalahnya. Ya, buat kurikulum. Kalau Imam Syafi'i bisa sampai 2 kali khotam sehari, bukan 2 juz 2 kali khotam, Pak. 30 juz kali 2. Itu gimana caranya? Ya kalau orang sudah hafal mungkin, bagi orang tertentu baca 1 juz 1 jam, bagi orang yang sudah lancar mungkin bacaan cepat dengan tidak menyalahi makhraj tajwid, terjaga dengan dengunnya, panjang pendeknya, hukum tajwidnya terjaga, hukum qiraatnya, itu bacaan cepat itu bisa hanya 15 sampai 20 menit sudah 1 juz. Dan kapan beliau bisa menamatkan sampai 2 kali khotam? Ya itu baca Al-Quran tidak hanya di luar sholat, maka dikombinasikan ya di antara amal utama yaitu membaca Al-Quran, di antara amal utama sepanjang Ramadan adalah tidak meninggalkan sholat-sholat sunnah. Ini sholat sunnahnya apa? Qobliyah, mulai dari apa? Dari sholat sunnah fajar, subuh, sholat duha, qobliyah, ba'diyah, zuhur, bisa 4 itu. Ya kemudian qobliyah asar, maghrib, isya, ba'diyahnya, ya kemudian sholat tarawih. Nah bagi seorang hafiz Quran itu semua dalam 1 hari itu bisa 1 juz 1 Quran itu. Ya. Nah di luar sholat 1 Quran lagi, itu logis kalau Imam Syafi'i bisa 2 kali khotam sehari. Coba dari katakan sholat tahajud itu bisa hampir 4 juz 5 juz kalau 1 rakaatnya setengah juz atau 1 juz, karena termasuk di antara sunnah Nabi adalah mensedikitkan tidur malam di bulan Ramadan. Wa sanatu lakum qiyamahu, aku sunahkan kepada kalian untuk menghidupkan malam-malamnya dengan aneka macam ibadah di antara sholat sunnah. Makanya tidak dibatasi dengan sholat tarawih doang. Setelah kita bangun sahur, ngapain? Bangunnya jam 2:30, ngapain? Panjang waktu subuh itu kalau tidak diisi dengan sholat sunnah. Boleh kita sholat tarawih lalu malamnya kita sholat sunnah, tahajud, yang mulai, ya sangat dianjurkan. Bagaimana polanya? Bisa saja antum sholat tarawih tanpa witir, nanti bangun malam sholat malam dengan witir, atau kalau sudah witir maka sholat malam saja tanpa witir, sebagaimana dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan perbuatan ini dibenarkan oleh Rasulullah. Hadis takrir, ya bisa saja, bisa nih kira-kira istri masak jam berapa? 2:30, kita udah bangun juga, sholatlah sampai jam berapa kita bersahurnya. Yang terbaik itu sahur itu di akhir-akhir. Ya kalau sholat kita jam 4.40, 4.41 ya, maka jam 4 itu sudahlah, itu mulailah itu sahurnya. Jadi di antara jam 2:30 sampai jam 4 ngapain? Antara itulah baca Quran, banyak istighfar dan banyak doa. Nah itu bisa langsung kombinasi dalam sholat. Sekali sholat itulah kita sekalian baca Qurannya. Jadi nggak dipisah sholat dan baca Quran. Kita ingin, kalau hafal ini ya, kita ingin baca sebelum sahur ini 3 juz, ya baca dalam sholat, atau 4 juz, ambil sholatnya 2 rakaat, sekali salam, 1 rakaat 1 juz, 1 juz, 1 juz. Nah itu kalau pola hafiz Quran begitu, dia bisa tamat sekali dalam sehari. Jam 4 selesai, lalu di situ kan langsung sholat sunnahnya, langsung baca Quran, bilang ayat yang dibaca di situlah. Ini enaknya Pak kalau hafiz Quran, nggak dipisah waktunya. Nanti kita duluan ke masjid, ini berapa menit kombinasi dari azan ke qomah? 15 ya. 15 menit bagi seorang hafiz Quran 1 juz. Ya, datang duluan, ikuti azan, jawab azan, doa, setelah itu sunnah. Yang dahsyat kata Rasul, raka'atul fajri khairun minad dunya wa fiha. Balasannya lebih baik dari seluruh dunia dan segala isinya. Tuh. 1 juz lagi. Nanti pada subuh yang mungkin kajian usul ini, kemudian pulang ke rumah, kalau nggak capek langsung duha, ambil duha 12 rakaat boleh, karena Ramadan ya setiap rakaat 1 juz ya udah 12 juz. Tambah tadi yang 5 juz sebelumnya udah 17 juz. Nah, nanti kalau dia zuhur ba'diyahnya itu bukan habis Quran. Kalau kita
Mungkin ada yang menolak, masa iya Imam Syafi'i bisa 2 kali khotam sehari? Logis Pak, sangat logis. Kalau jadi tidak bisa antara sholat sunnah dengan baca Quran, karena memang seorang hafiz Quran menyetorkan hafalannya kepada Allah langsung, maksudnya adalah sholat. Jangan tinggal. Nah, kalau kita bukan hafiz Quran yang mungkin kira-kira 20 halaman 1 juz. Kalau kita mungkin dispensasinya banyak, kita baca panggil pada subuh, pada duha, qobliyah ba'diyah, zuhur, pada asar, pada maghrib, pada isya, mungkin kalau dengan tarawih, pada tarawih ada 7 waktu. Habis tarawih, baca lagi. Ya, habis tarawih ya. Tinggal tidur lah, tambah 8, 20 halaman bagi 8. Kalau mau 1 juz sehari. Enggak susah itu. 20 bagi 8 berapa? 20 bagi. Ya, 20 bagi berapa? 3, 2,5. Ya, 2,5. 2,5 halaman, 3 halaman lah. Habis sholat 3 halaman, antum setiap hari berarti khotam sekali. Kalau bagi 8, kalau bagi 5, 20 ini 4. Antum 4 halaman setiap habis sholat. Sekali khotam. Kalau mau 2 kali khotam, 8 halaman sekali setelah sholat. Bagi yang sudah lancar, mulutnya tidak kaku, sudah lidahnya sudah akrab dengan Al-Quran, bisa itu cepat dengan syarat bukan menyalahi makhraj tajwid ya. Jaga ya tajwidnya, panjang pendeknya, dengan dengungnya jaga, itu bisa. Kalau 8 sekali sholat berarti 2 kali khotam. 12 halaman berarti 3 kali khotam. Antum ikuti sholat tarawih yang sekali sholatnya 1 juz non stop, berarti 3 kali khotam baca, sekali khotam dengar. Itu luar biasa itu baca Quran di dalam sholat. Karena ini bukan hadis tapi ungkapan Imam Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa 1 huruf Al-Quran yang dibaca di luar sholat pahalanya 10. Dalam kondisi berwudu pahalanya 25. Dalam sholat sunnah duduk pahalanya 50. Dalam sholat sunnah berdiri pahalanya 100. Itu di luar Ramadan. 1 huruf pahalanya 100. Kalau 1 ayat 40 huruf berapa? 4.000. 1 ayat 4.000 pahala. Itu di luar Ramadan. Di bulan Ramadan dijanjikan pahala digandakan, dilipatkan, dan bukan ganda. Kalau ganda 2 bisa 70 bahkan 700 kali lipat. Nah, jangan sampai tidak kita prioritaskan berinteraksi dengan Al-Quran, minimal bacanya sampai khotam. Yang terbaik memang kita juga memahami terjemahnya, belajar tafsirnya dan bagaimana mengamalkannya. Tapi terkait dengan waktu juga kita bisa dengan kondisi waktu kita, kita cari-carilah. Jangan cari waktu sisakan waktu untuk itu. Kemudian jemaah sekalian, di antara amal prioritas lainnya, ini sunnahnya prioritas sunnah. Yang keempat itu doa, perbanyak doa. Karena walaupun hadis ini diperselisihkan karena dia bukan masalah akidah, ada yang mengatakan ini hasan, ada yang doa. Kata Nabi, walis-shaimi da'watun mustajabatun. Yang berkhusus endal fitri. Bagi orang berpuasa selama puasa itu doanya mustajabah. Apalagi menjelang berbuka. Doa apa sih yang dia minta? Lihat ayat puasa. Dari surah Al-Baqarah 183 sampai 185 itu ayat puasa. 186 ayat doa. 187 kembali ayat puasa. Imam Ibnu Katsir yang menyebutkan tafsirnya, ini luar biasa. Ayat puasa 3 ayat awal diselingi ayat doa, setelah ayat puasa lagi yang panjang ayat 187 itu sampai setengah halaman lebih 1 ayatnya. Mengindikasikan betapa dahsyatnya doa kepada Allah di bulan Ramadan ketika berpuasa. Bahkan ayat doanya dengan ungkapan istimewa lagi, sudahlah istimewa posisinya di tengah-tengah antara ayat puasa. Itu kontennya lebih istimewa. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila
memohon kepadaku ya Muhammad hamba-hambaku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku teramat dekat, lebih dekat dari berat Nabi. Itu tidak ada kulnya, Pak. Biasanya ayat seperti ini ada kul. Ini hilang kulnya. Misalnya yas'alunaka 'anil ahillah, kul ya mawaqit, atau yas'alunaka mimma tunfiqun, mereka berkata ya Muhammad apa yang mereka infakkan, kul katakan. Tapi di ayat ini nggak ada kul. Sebagai jawab syaratnya nggak ada kul. Bukan begini, wa idza sa'alaka ibadi anni fakul, atau kul fa inni qarib, katakan ya Muhammad. Nggak ada katakan ya Muhammad. Istimewa ini secara balaghah. Apabila hambaku memohon kepadaku ya Muhammad, siapa? Kul, katakan ya Muhammad, enggak ada itu. Langsung fa inni qarib, maka aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, pasti aku ijabah semua doa hamba-hambaku yang berdoa. Kalau enggak berdoa dia apa yang dijabah. Jadi itu syarat itu, mau permintaan dari kamu Allah, minta, tinggal minta doang. Nggak usah doa, Allah juga tahu isi hati kita butuh apa. Nyerahkan begitu, nggak akan diberi apa-apa. Kan ada syarat itu, idza da'an, kalau dia meminta, berdoa. Ya kalau enggak. Maka banyak-banyak doa Pak dikabulkan. Tidak hanya dibatasi siangnya, malamnya juga. Karena Nabi menyuruh kita untuk mentamirkan malamnya. Banyak-banyak doa. Kesempatan ini antum masih hidup. Karena yang lalu-lalu teman kita udah innalillah, ya kan? Sebenarnya dengarkan dari masjid, dari innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu banyak di bulan Sya'ban, Rajab kemarin banyak. Kita dapat kesempatan emas begini, bukan emas, kesempatan intan permata emas luar biasa. Kesempatan banyak doa, bukan banyak tidur. Ada yang puasa banyak tidur. Kenapa dalilnya? Hadis palsu. Apa katanya? Naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang puasa ibadah. Dalil dari mana? Nabi tak pernah berkata seperti itu. Kalau Nabi berkata seperti itu dan tidak pernah lalu kita katakan Nabi berkata, maka ini tuduhan berat pada Nabi. Siapa yang melakukan tuduhan berat pada Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, kata Nabi, siapa yang menuduh atasku, aku tidak ngomong, padahal aku tidak ngomong, dia kata ngomong, mendustakanku. Kata Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar, dia sudah booking satu tempat di neraka jahanam. Sahur tidur, subuh salat habis subuh tidur, zuhur salat habis zuhur tidur, salat asar habis salat asar main catur, buka puasa ikut bersama-sama, kau ini tidur mulu, ibadah dong. Bukankah tidur itu ibadah? Kau jangan ganggu aku sedang ibadah. Hadis palsu, bukan hadis. Kalau hadis itu karena sebutan hadis untuk membedakan dengan hadis yang tidak palsu. Kalau kita sebut yang ngaku dokter bukan dokter, kita sebut apa? Dokter palsu. Berarti bukan dokter dong. Ini dokter palsu, dokter gadungan. Itu hadis gadungan, bukan hadis. Enak saja. Puasa itu syahrul jihad. Mana ada orang berjihad tidur? Coba kita perang jihad. Serbu kata panglima kita. Habis kita Pak. Puasa itu kita berjihad terutama melawan keinginan. Kita melawan keinginan tidur. Itu lawan tuh. Kalaupun kita tidur, niatkan supaya bertenaga untuk kembali beribadah setelah bangun. Nah, di prioritas jangan tinggal Pak. Banyak orang abai di sini dianggap doa aja sepele. Doa itu adalah ujibu da'watad da'i idza, dan itu syaratnya dia berdoa. Kalau enggak ada kabulkan. Orang sedang efisiensi banyak di doa ini. Efisiensi semua karena sudah banyak krisis. Ya. Kami pun efisiensi di pondok pesantren 180 orang yang akan dikasih makan sahur berbuka. Karena terbatasnya kita efisiensi, mestinya santri ini bergizi ya dari makan sahur sampai berbuka. Tahu-tahu donasinya tidak seperti tahun lalu. Ini pengaruh kali ya, pengaruh efisiensi. Karena donatur itu kan banyak yang karyawan BUMN apa-apa. Kalau saya selama di kantor kan mereka itu donatur.
Mungkin efisiensi berpengaruh. Nah, akhirnya kita buat efisiensi makan sagu. Misalnya lauk utamanya ada daging dan ada dannya itu. Nah, sekarang daging dan dagingnya saja tambah kuah bening, apakah itu sop atau toge ya. Kalau dulu ada banyaknya, bahkan ada lengkap buahnya sekaligus jusnya. Wah, itu tahun lalu itu istimewa santri. Sekarang kita efisiensi mengikuti Pak Prabowo. Tapi ini dahsyat sekali. Ya, bulan Ramadan ini tinggal minta. Jadi ayat itu apa kata salawat, apa kata Allah? Tinggal minta doa, masa malas. Uji dakwah, aku pasti kabulkan doa dengan satu syarat, idza da'an, apabila dia berdoa. Jangan begini, Allah tahu isi hati kita, diem aja, enggak usah doa. Ya doa lah. Apakah mesti setelah sholat? Enggak mesti. Antum lagi dengan selama ini di hati doa lah kepada Allah. Tapi dilisankan ya, doa itu dilisankan. Kalau di hati doa enggak ada kesan. Antum dulu dengan istri ketika melamar di hati doa atau dilisankan? Ya Allah, dia kan mudah-mudahan dia tahu isi hati saya. Cuma saya nggak berani ngomongin melamar ke bapaknya, takut bapaknya kumisnya melintang. Akhirnya kita berharap dari istri kita, tapi nggak ngomong. Emang calon mertua yang duluan, duluan ngomong kita nggak? Kita duluan yang akan ke calon mertua. Walaupun calon mertua tidak tahu kita cocok ke anaknya, tapi nggak mungkin. Allah tahu yang terbaik buat kita. Tapi kalau kita nggak minta ya sudah, yang minta yang dikasih. Betul-betul Rabbana, kita mau apa? Sebut asma'nya. Mau rezeki, ya Razzaq. Kita mau diampuni, ya Ghafar, ya Tawwab. Kita mau dikasih sayang, ya Rahman, ya Rahim. Sesuai. Mintalah. Allah yang tidak pernah bosan, bahkan semakin banyak hamba yang meminta, semakin Allah sayang. Beda dengan manusia. Makin banyak minta, makin benci dia. Ya, nggak usah minta, ngutang. Hari ini ngutang, belum bayar, ngutang lagi. Hari ketiga ngutang lagi, belum bayar yang kedua. Kira-kira kita semakin sayang atau semakin benci? Nggak enak kita lihat mukanya. Ngutang terus belum bayar, lama ngutangnya baru. Nah, kalau Allah mintalah sebanyak-banyaknya, semakin banyak minta, semakin Allah sayang. Itu bedanya. Dan Dia Maha mengabulkan doa. Nah, itu amal spesial di Ramadan itu dalam tafsir Katsir. Kenapa ayat doa ini diapit oleh 3 ayat sebelum ayat puasa dan 1 ayat setelahnya ayat puasa juga panjang sekali. Ayat doa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Baik siangnya maupun malamnya, dan Nabi sebutkan wabil khusus menjelang berbuka. Apakah doa dibatasi? Ini bid'ah, ini tidak bid'ah. Muncul semua. Untuk ibadah Ramadan yang Allah kasih fasilitas begitu luas, doa apa saja yang baik mintalah. Tiba-tiba ada yang bilang Allahumma lakasumtu, itu bid'ah. Yang tidak bid'ahnya agama Allah Ta'ala dibul wa sabatal ajr insyaallah. Padahal Al-Qur'an nyuruh doa. Zahaba sama itu pernyataan. Telah hilang dahaga, wabtadatil umur telah longgar urat-urat, wasawadal ajru telah tetap pahalanya, insyaallah jika Allah mau. Tapi Allah langsung itu doa, Allahumma lakasumtu, ya Allah, aku berpuasa ikhlas hanya kepada Engkau. Wa bisa amantu, dan aku beriman semata-mata kepada Engkau. Wa ala rizqika aftartu, dengan rezeki yang halal ini, yang darimu ini aku berbuka dengan mengharap kasih sayangmu ya Arhamar Rahimin, birahmatika ya Arhamar Rahimin, yang maha pengasih dari seluruh alam ini. Jadi itu doa, tidak masalah Pak. Kalau mau ditakhid kedua-duanya yang mengklaim bahwa zahaba zama itu sahih, Allah itu dhaif, itu banyak ulama yang mendoaifkan kedua-duanya. Baik zahaba zama maupun Allah kasumtu. Buka aja takhid hadis, doaif semua. Walaupun ada satu ulama mendoaifkan satu, mensuaikan satu, ada juga yang mengatakan zahaba zama yang sahih, Allahumma yang doaif. Ada bahkan sebaliknya, Allahumma lakasumtu yang sahih, zahabanya doaif. Kalau kita buka, masalahnya bukan soal doaif tidak doaif, mau tidak dari Nabi pun doa lah.
Misalnya dari antum sendiri, ya kan? Bid'ah enggak? Enggak. Kita butuh apa udah Allah dalam Ramadan ini? Kebetulan kita bisnis jualan buka puasa. Doa aja, ya Allah, bikin laris jualan saya, ya Allah, butuh ini. Asal minta kepada Allah, bukan kepada yang lain. Boleh nggak? Yang dari antum saja boleh, apalagi yang dari Nabi. Kalaupun tidak dari Nabi, mungkin dipersilakan, ini mungkin ungkapan sahabat. Apalagi dari sahabat, antum menjaga selain dengan sahabat, doa antum bisa di-okekan, masa sahabat nggak oke? Yang menjadi masalah itu bukan bid'ah-bid'ahnya, itu masalahnya kalau ada yang Nabi tidak katakan, kita tuduh Nabi mengatakan, itu yang menjadi masalah. Menuduh Nabi itu walaupun baik, walaupun istimewa secara penelitian ilmiah, ini baik, tapi Nabi tak pernah bilang, kita bilang Nabi itu tidak boleh, walaupun istimewa. Ya nggak? Nah, yang masalah, ya antum doa yang dibid'ahkan orang. Ini kadang-kadang karena bahasa Arab jadi bid'ah. Kalau bahasa Indonesia enggak. Ada yang mau bilang Sayyidina Muhammad, bid'ah. Tapi kalau ada ustaz atau mereka bilang salam dan salam, bahasa Indonesia siapa? Kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak bid'ah kata dia. Padahal Sayyidina itu ya junjungan bahasa Indonesianya. Kenapa ketika bahasa Arab jadi bid'ah? Bahasa Indonesia Shadaqallahul azim, bid'ah karena Nabi enggak baca begitu. Coba kita bahasa Indonesia, baca Quran, baca terjemahnya. Wah, maha benar seluruh yang Allah firmankan di sini, enggak ada yang tidak benar. Enggak bid'ah kata mereka. Karena bahasa Indonesia, padahal sama aja, itu maksudnya apa itu? Wah, semua isi Quran ini benar semuanya. Itu Shadaqallahul azim, itu lafaz Qurannya. Bahasa Indonesia apa? Wah, benar semua isi Quran. Enggak bid'ah tuh. Ini aneh. Kadang-kadang kalau bahasa jadi bid'ah ya. Apa lagi? Ayat menyuruh kita doa seluruh siang malam Ramadan, doa, banyakin doa. Dan itu tidak mesti berbahasa Arab. Bahasa kita pun silakan. Ya, jangan sia-siakan ini waktu yang siangnya mustajabah, apalagi malamnya. Perbanyaklah doa. Memang kita nggak butuh apa-apa. Di ayat itu Rasul bilang, tinggal minta doang, apa yang kau minta aku kabulkan. Tapi syaratnya itu tadi, ada syaratnya kalau berdoa satu. Yang kedua, fastajibuli, jawab dulu aku. Maksudnya apa? Penuhi dulu mana yang aturan Allah, jangan dilanggar. Apa diantaranya? Ya kalau suruh puasa ya puasa. Baru doa kamu saya kabulkan. Kita minta doa kepada Allah, doa, tapi nggak puasa, Allah suruh puasa. Ya enggak, berarti itu tidak falyastajibuli. Itu syarat dua. Di antaranya apa syaratnya aturan Allah? Jangan masuk yang haram. Kalau ada sekerat daging kullu lahmin nabata bi haram, kata Nabi, fannaru aula bi. Sekerat daging yang tumbuh karena yang haram, maka neraka jahanam lebih layak baginya. Itu doa enggak terima. Wah, sos diproduksi, makan siang gizi gratis. Itu kenapa juga di bulan Ramadan masih juga dibagi? Saya nggak usah makan siang. Itu mancing-mancing orang berpuasa untuk batal makan siang di bulan Ramadan, kasih juga. Kenapa nggak dihentikan saja? Apalagi pemerintah mau efisiensi, selama Ramadan hentikan dulu program makan bergizi gratis. Orang kan tidak makan. Jangankan dikasih makan di depan, buka warung makan aja jam siang kita marah, kita protes. Lah ini ditaruh di depannya sudah tersaji dengan, walaupun bentuk makanan yang tahan untuk dimakan nanti berbuka puasa. Iya makannya tahan, tapi orang yang menerimanya nggak tahan. Lagi kehausan siang-siang dikasih sirup, dikasih minuman enak. Ini awalnya nggak niat jadi niat untuk batal. Ini ada-ada aja. Kenapa yang nggak dihentikan dulu aja? Lagi bulan pemerintah sedang efisiensi, kan kesempatan untuk efisiensi sebulan lumayan kan? Berapa triliun bisa hemat? Mana tetap jalan itu gimana? Otaknya gimana itu? Itu merangsang supaya orang batal. Kalau enggak ganti dengan apa? Jangan bentuk uangnya aja dah, mentahnya aja. Dah. Berapa sih? 10.000. Ya udah kali 30, 30.000, kasih 30.000 udah selesai. Ini karena proyek, bagi-bagi proyek ini masalahnya. Puasa pun dibagi-bagi juga padahal sangat efisiensi. Nah ini nggak masuk akal ya.
Jangankan bagi-bagi di depan mata itu makanan, buka warung makannya siang-siang kita protes. Yang ada usaha dulu ke sana, beli dulu sembunyi-sembunyi, pasang layar penutup dulu, nanti dari mendadak kaki bergelantungan, tidak nampak ke bumi. Itu kan ini dibuka terang-terangan jadi program pemerintah di seluruh Indonesia lagi. Kenapa nggak ada yang protes ya? Saya heran juga MUI kemana? Yang protes makan bergizi gratis di bulan Ramadan. Nanti di mana-mana itu kalau mau berbuka puasa bergizi semua itu minimal dapat 3 biji kurma, SP hangat itu berbuka puasanya. Dia kesempatan kalau kita berhemat, kenapa dipaksakan juga? Saya sudah protes tapi nggak ada yang dengar. Coba kalau saya anggota DPR, apa sih nggak milih saya? Masa dibiarkan itu jelas-jelas mubazir ya? Masuk. Ya itu karena yang pegang proyek kalau nanti nggak ada uang THR nanti. Jadi ini ya perbanyak doa, tinggal minta doa. Nah selama Ramadan di antara amal prioritas ya selain yang sunnah-sunnah itu ya sholat itu Pak. Tadi kan baca Al-Quran, banyak doa. Dalam sholat itu kombinasi lah kayak Imam Syafi'i tadi sini. Baca Quran itu diperbanyak di waktu sholat itu. Nanti ada sholat duha 8. Oh 12 silahkan, yang penting tidak ganjil. Nah sholat duha itu yang penting tidak ganjil ya. Kalau sholat malam yang penting ganjil, jangan dibalik. Jadi bisa tuh. Saya tidak hafal Ustaz. Antum takbiratul ihram, Quran yang gede taruh di depan. Setiap halaman 1 rakaat. Ini kan kita 2 halaman kan? Nah, pertama sebelah kiri dulu. Sebelah kanan dulu dong. Nah, pertama sebelah kiri kedua. Assalamualaikum. Setelah itu buka set. Nah, jadi kita baca dalam sholat itu sunnah. Jangan dipegang, karena punya besar kan. Kalau mata nggak rabun bisa dibaca. Jadi dapat 2 sekaligus sholat, sekaligus baca Quran. Jadi Qurannya gede Pak, yang 1 meter itu. Biar yang rabun bisa baca juga. Kacamata pakai. Dapat double ya, sekaligus baca Quran, sekaligus sholat. Dan di dalam sholat banyak doa. Doanya apa? Banyak ya. Subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu doa tuh. Ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku. Banyak sekali. Dapat langsung tuh dapat sholat sunnahnya, baca Qurannya, banyak doanya dalam sholat itu kombinasi semua. Perbanyak di duha, qobliyah ba'diyah, nanti qobliyah asar, qobliyah ba'diyah maghrib. Tapi kan itu di masjid. Kalau di masjid itu sama. Kalau memang ada, ya buka aja Quran itu. Itu yang tidak hafal, yang hafal ya lebih bagus lagi tanpa lihat. Nah, itu ibadah pribadi. Nah, tidak hanya ibadah pribadi kita prioritaskan di Ramadan terkait ibadah sosial yaitu as-shadaqah. As-shadaqatu fi Ramadan. Sedekah di Ramadan berbeda bobotnya dengan di luar bulan Ramadan. Bahkan semiskin apapun kita, sepemulung apapun kita, sepengemis apapun kita, maka dianjurkan bersedekah walau sunnah. Kata Nabi, fattaqun nar walau bitamam. Takutlah kamu dengan neraka jahanam walaupun dengan sebiji kurma. Sebiji kurma pun dia tak bersedekah. Kata Nabi, berilah orang makan berbuka puasa itu walaupun dengan sepotong kurma atau seteguk air minum. Tapi jangan diamalkan oleh antum. Datang ke masjid bawa kurma sebiji. Wahai pengurus DKM panitia Ramadan, dalam rangka mengamalkan hadis Nabi, nih sebiji kurma untuk jemaah 200 orang buka puasa. Atau bukan sebiji, sekilo. Tapi pilih-pilihnya jangan produk Yahudi. Suruh banyak kurma Yahudi Pak, Medjol, made in USA, English. Itu kamu pelase doang tuh Israel tuh Pak. Dia bikin USA kalau Israel. Ada Medjol Palestina, Medjol Palestina, itu yang dibeli. Yang gede-gede segini. Sekedar sawo kecil dah, kurmanya. Empuk, ya. Atau kurma ajwa. Kesempatan ini semua ekonomi bisa menggeliat, maka prioritaskan peningkatan ekonomi umat Islam.
Beli air minum, produknya apa? Masih yang berkolaborasi dengan Yahudi. Minum padahal itu paling dibutuhkan ketika sahur dan buka di mana-mana. Masih juga itu yang inisialnya aku inisialnya itu yang V misalnya. Kalau makanan McD itu kan inisial ya, McD ya. KFC kan inisial KFC. Kan McD itu McDonald. Inisialnya McD, KFC Kentucky Fried Chicken. Inisialnya KFC. Ya ada warung Padang. Cuma kita usaha warteg, belilah itu, kasih makan orang puasa. Hadisnya populer sekali. Nabi hadisnya Imam Tirmizi dan Majah sahih. Semua ahli hadis semua. Imam Zahabi, Wasyuti, Albani sudah mentakhrij hadis sahih. Nabi apa? Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Nah ini terjemahnya salah. Terjemahnya banyak yang mana salah. Di TV ada ustaz juga terjemah salah. Apa katanya? Man fattara sha'iman, barang siapa yang memberi makan orang puasa. Fatal nih terjemahnya. Dosa Pak. Man fattara sha'iman, barang siapa yang ngasih makan orang puasa. Dosa. Makanya lafaznya bukan at'ama. Kalau at'ama iya, man at'ama sha'iman, siapa yang ngasih makan orang puasa. Fattara itu bukan ngasih makan secara umum, tapi khusus fattara memberi orang makan dari kondisi sebelumnya tidak makan sama sekali. Apa itu makan sahur? Kenapa kondisi sebelumnya orang tidak makan sama sekali? Kan tidur. Mana ada tidur makan? Itu fattara. Apa fattara? Berbuka puasa. Kenapa kondisi sebelumnya dari pagi tidak makan sama sekali? Maka makna fattara bukan ngasih makan, tapi ngasih sahur dan buka. Jadi man fattara sha'iman, barang siapa yang memberi makan sahur garis miring berbuka puasa, iftar. Fattara kan iftar. Kana lahu mithlu ajri, maka dia mendapatkan semua pahala orang yang makan sahur atau berbuka puasa itu. Pahalanya apa saja? Pahala puasa, pahala sholat, pahala dia selama puasa itu membaca Quran, silaturahim, cari nafkah juga berpahala itu ya. Ghairu annahu la yanqusu min ajri as-shaimi syai'an, tanpa mengurangi sedikit pahala orang tersebut. Jadi ngasih makan sahur saja atau buka puasa kita ambil semua pahala. Nanti sore ada program takjil iftar di Masjid Jabal Ar-Rahmah. Berapa jemaah sholat maghrib? 300. Antum kasih tuh buka puasanya, mau teh manisnya, gorengannya, lontong, itu yang wajib itu Bang. Memang setelah disurvei gorengan dan lontong juara 1 kemarin. Nanti kalau ujung-ujung nanti Syawal itu yang juara 1 ketupat. Sekarang masih gorengan sama es krim. Ya kolak juara 2 kolak juara 2. Bukan calon lontong yang survei. Itu satu orang Anda dapat pahala dia semua, dari dia makan sahur sampai sholat tarawihnya sampai baca Qur'annya, Anda ambil semua 300 orang pahala 300 orang. Luar biasa ya. Tapi orang yang diambil pahalanya enggak berkurang sedikit pun. Anda sendirian beramal, ngandalin fisik diri sendiri, cuma dapat pahala sendiri. Malah dengan ini orang cerdas beramal ya, dengan hartanya bisa mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Mungkin di antara yang jemaah ikut iftar atau sahur itu dia sehari ada 5 juz Pak. Habis sholat 1 juz, habis 5 juz dia. Antum nggak baca itu, tapi antum dapat pahala semuanya. Bayangkan satu huruf tadi berapa? Kalau di luar Ramadan dalam bulan sholat 100 pahala satu huruf. Satu ayat 40.000 pahala satu ayat. Dan ini 1 juz bukan 1 ayat. Anda ambil semua pahalanya. Apa itu? Enggak cerdas coba. Mungkin dia lagi sibuk di kantor atau lagi sibuk di mana, tapi dia siapkan berbuka puasa. Kalaulah ada yang tahu bagaimana dahsyatnya, ini panitia tak repot-repot ngumumin. Nah, karena ngaji, jemaahnya ngaji. Akhirnya tiap hari buka puasa. Makanya kalau antum ke umroh,
ditarik-tarik pokoknya ya. Ada yang pengalaman Ramadan. Semua disiapkan. Kalau antum pergi ke wilayah tempat dia menyiapkan buka puasa, begitu bahagianya mereka itu. Mereka berebutan. Tuh. Ya itu jadi sebenarnya orang kaya itu paling dahsyat pahalanya kalau cerdas. Ini kaya untuk diri sendiri, beli villa, beli mobil mewah untuk dirinya sendiri. Dia lupakan orang lain. Ini sedekah ini dahsyat, teman-teman. Jangan sampai tidak. Maka Nabi bilang yang semiskin apapun sedekahlah, walaupun seteguk hari berbuka puasa. Tidak hanya dibatasi berbuka, sedekah dan turunannya secara umum sedekah wajib, ya zakat itu tidak bisa tidak. Sedekah sunnah diantaranya infak, wakaf, hibah, itu sedekah sunnah. Boleh, itu tidak saya antum fokus ke wakaf, fokus ke pendidikan penghafal Quran. Saya lihat itu kotak amal untuk pendidikan Quran. Saya lihat ada 2 keping uang logam. Maka sih nggak ada sudah, cek ada tuh. Memang udah dibongkar pengurusnya. Sudah di Husnuzon. Ada kotak untuk penghafal Quran itu ada tuh. Tapi saya hitung di sini cuma 2 keping logam. Mudah-mudahan itu karena sudah diambil. Nanti penuh lagi. Wah, antum untuk pendidikan Quran itu dengan dana itu di penghafal Quran. Waduh, ini penghafal Quran bukan 1 huruf 40. Kenapa? Dia menghafal itu 1 ayat ngulang 20 kali. Iya kan? 20 kali ngulang itu untuk jadi hafal. Setelah hafal dia baca lagi itu berulang-ulang dalam sholatnya. Tuh, berapa 1 ayatnya? Tadi kan 4.000 saya ya. Ya kan? Tadi lama sholatnya. Kan kali 20 berapa? 4.000 kan 20. 1 ayat dia buat 1 saja. 4.000 berapa? 80.000. 1 ayat 80.000. Pahala 1 ayat. Dan dia jadi imam mulai kemana-mana. Jadi bisa ulang lagi tuh ayat dia baca lagi kemana-mana. Dalam sholat tarawih jadi imam. Apa nggak cerdas coba kita nggak hafal Quran tapi dapat pahala hafiz Quran. Nah jadi yang paling berpeluang masuk surga dulu itu orang kaya. Dia biaya kita menghafal Quran, dia buka puasa, sedekahnya pas lagi dijual, dia bebaskan untuk masjid yang berrahmat. Enggak waktu pendidikan Quran, saya ada rumah sambil jual. Tadi saya lihat beberapa rumah juga dijual. Beli itu Pak, wakafkan untuk masjid. Di masjid ini ada TK, ada MI-nya, ada lembaga Islam, lembaga Al-Quran. Wah itu dahsyat. Amal jariahnya selain wakaf, itu tempat orang untuk ilmu. Kan yang jariah itu ilmu bermanfaat. Selain amal jariah wakaf juga ilmu bermanfaat. Antum tak tiada atau sudah tiada, tapi kuburnya terang. Nikmat kubur siang malam, ya luas, happy, lebih indah daripada villa-villa yang. Jadi selama nunggu kiamat itu di dalam barzahnya bersenang-senang. Tapi yang pelit ya dengan hartanya di kuburnya sampai kiamat itu cepis dihantam sama mantan akhir Pak. Tinjuannya itu pun luar biasa. Kalau dipuus tenggelam ke 7 utara bumi, dicabal hiraunya. Pelit kau di dunia. Senang sekali dia sampai kiamat gitu. Tapi yang dengan hartanya cerdas, dia beramalnya mungkin sederhana, yang wajib tidak ditinggalkan, yang sunnahnya malah kurang. Tapi dia dapat subsidi dari semua yang beramal. Kenapa? Hartanya digunakan untuk sedekah. Jalan Allah fi sabilillah. Ini cerdas. Ya. Ustaz kami ini pegawai rendahan, nggak ada sisa harta. Kalau percaya dengan jaminan Nabi, kita tidak akan pelit. Yang pertama Allah yang mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Kamu syukur aku tambah. Ini lam sumpah, lamnya, lam taukid. La azidannakum, pastilah aku. Kalau Allah tidak bilang pasti juga pasti, apalagi Allah tambah pasti. Pasti aku benar-benar. Nunnya nun taukid, la azidan. Nunnya nun taukid, lamnya lam taukid. Itu sudah sumpah. Allah sumpah, pasti ku tambah-tambah. Bahkan Nabi menyebutkan, mana kosong malun min sadaqatin bal yazdad. Tidak akan pernah berkurang harta karena sedekah, tetapi bertambah, terus bertambah, selamanya bertambah 3 kali pula.
Tapi banyak orang nggak percaya, pelit terus dia hitung rezeki itu dengan rumus matematika, semakin dikurangi semakin berkurang, semakin dikeluarkan semakin itu matematika. Padahal rumus rezeki itu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, nggak ada kalkulatornya. Rezeki itu nggak ada kalkulatornya. Dari jalan yang tak terpikirkan, tahu-tahu muncul rezeki itu. Kesempatan ini Ramadan itu amal utama di Ramadan. Dan yang terbaik adalah yang duluan. Wah, luar biasa yang duluan. Dalam hadis yang umum Muslim ya. Apa kata Nabi? Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Barang siapa yang memulai satu perbuatan baik dalam Islam, kana lahu ajru. Kana lahu ajruha. Maka untuk dia pahalanya, wa ajru man amila biha min ba'dih la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Dan seluruh pahala orang-orang sesudahnya tanpa mengurangi pahala orang-orang tersebut sedikit pun. Siapa yang duluan dalam satu amal baik, dia dapat pahalanya. Ini kemarin buka puasa siapa yang donasi pertama? Itu dia dapat pahala dirinya, dan pahala orang yang kedua, ketiga, keempat sampai yang ke-30 hari nanti. Semua pahala orang-orang dari hari pertama yang dia nomor 2 itu sampai hari kedua, hari ketiga, hari sampai akhir nanti, semua pahala itu untuk dia semua. Yang pertama kemarin yang daftar duluan, walaupun mungkin nominalnya dia, Pak Panitia, saya untuk buka puasa cuma 5.000 doang. Dapat apa itu? Minuman gorengan. Tapi dia dapat pahala itu dan pahala semua orang yang besok-besok yang sedekahnya 1 juta, 2 juta, dia dapat pahala semuanya itu. Pokoknya nomor 1 dapat semuanya. Makanya ketika Nabi sebutkan ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, ada sahabat angkat tangan namanya Ukasha. Ya Rasul, doakan saya termasuk di antara 70 orang masuk surga tanpa hisab. Kata Nabi apa? Ya Ukasha. Sambil kita senyum, kita lihat gigi beliau. Fa'anta minhum ya Ukasha. Engkau termasuk di antara 70.000 orang masuk surga tanpa. Sahabat yang kirakan ya Rasul. Ngapain? Kepengen kayak Ukasha. Maaf Nabi, sahabat Ukasha, mohon maaf engkau telah didahului Ukasha, nggak dapat. Kalau ada kebaikan nomor 1 Pak. Sekarang aku bikin apa lagi di kebaikan besok nih? Dari masjid apa, dari kantor apa, dari tempat kita apa sih yang belum orang lain kita duluan? Apa kira ya untuk kebaikan besok terkait harta apa sih? Mungkin ada program masjid ya terkait dengan apa. Duluan. Lulusan yang nomor 2 gak dapat duluan. Yang nomor 2 didapat pahalanya. Tapi kalau ada orang yang termotivasi beramal yang sama dengan melihat yang kedua, dia dapat pahala juga. Ibu-ibu ini sekomplek gak ada yang pakai jilbab, gak pakai kerudung maksudnya. Jilbab kerudung juga. Tahu-tahu ada satu istri kita duluan pakai kerudung dan jilbab. Wah, dia dari tetangga. Enggak nyuruh-nyuruh tuh ibu-ibu, enggak nyuruh. Diikutin di tetangga, ikutin semua anak-anak wanita. Maka semua pahala yang pakai jilbab dan kerudung itu untuk ibu yang pertama tadi. Tapi di sini sudah banyak ibu yang pakai jilbab ya. Mungkin amal lain lah ya yang terbaik. Siapa duluan itu peluang masuk surga tanpa hisab. Kenapa? Pahalanya tak terhisab saking banyaknya. Apalagi berulang-ulang. Di shoot pula oleh konten kreator. Asal dia tidak ria, lalu penontonnya tertarik mengulangi, meniru amal baik itu yang di-shoot tadi dapat pahala. Tapi bahaya itu rawan-rawan ria ya. Kalau sudah sangat populer nanti beritakan di semua media mainstream, media online atau konten kreator itu semua akhirnya siapa saya kalau hilang pahala gugur. Memang ujiannya berat, tapi pahala besar. Inna izamal jaza ma'a izamil bala. Besarnya pahala setara dengan besarnya ujian. Jadi kalau orang yang disut di dalam umpanya itu ada 2 peluang. Peluang pertama semakin dahsyat pahalanya ketika dia bertahan dengan ikhlas. Kemungkinan kedua habis pahalanya karena dia. Nah itu ujian. Ya. Jadi Anda kalau beramal di kata-katain orang itu nggak apa-apa. Asalkan jaga hati tetap ikhlas kepada Allah, semakin terkenal orang jadi tertarik, orang ikut, semakin banyak pahala Anda. Jadi ikhlas itu nggak mesti sembunyi-sembunyi ya, terang-terangan juga bisa ikhlas tuh Pak. Apalagi orang ikut. Kata pengurus masjid, kita ada program melihat
jemaah kita semakin ramai ini, kita akan geser dinding sampai ujung sana. Maaf Pak Ketua Panitia, saya langsung nih wakaf saya 10.000. Wah, 10.000 dia dolar. Padahal dia tukang tambal ban. Tiba-tiba pegawai BUMN penasaran, wah ini tukang tambal ban 10.000. Panitia saya 100. Ada bos ya, bos rumah makan Padang. Jadi saya 10 juta. Nah itu yang pertama kali 10 juta dapat semua pahala. Sampai berikutnya sampai selesai pembangunan lebar. Kalau ada programnya, apa saja lah yang pertama kita duluan. Apalagi itu amal di bulan Ramadan, kesempatannya. Siapa tahu besok kita udah lihat. Jangan tunggu beramal soleh habis Ramadan ini deh, hari-hari terakhir Ramadan. Iya kalau umur kita sampai hari terakhir. Kalau kita sudah berakhir duluan gimana? Nah, di awal Ramadan udah berakhir kita. Kemarin kan lihat tuh, ada itu lagi syarat tuh, rumah sakit. Ada yang ke kuburan. Nah, dia nggak sempat baru hari pertama Ramadan doang. Nah, kita jangan sok pede umur kita bisa selesai Ramadan, jangan sok pede. Ya. Kalaupun hari-hari kita setiap harinya Ramadan langsung pasang asumsi hari ini Ramadan terakhir saya. Besok masih hidup kita. Hari ini Ramadan terakhir saya. Besok masih hidup lagi. Terus begitu. Ada yang bilang gini, jangan-jangan ini Ramadan terakhir kita dulu. Jangan ini Ramadan terakhir kita. Dianggap kita akan selesai Ramadan ini. Terlalu pede itu. Mesti tiap hari. Jangan hari ini hari terakhir saya di Ramadan ini. Besok hidup lagi kita. Bukan hidup lagi, masih hidup maksudnya. Jangan-jangan hari ini Ramadan terakhir saya. Betul begitu terus maka amal kita akan sempurna. Ya banyak ingat mati, lagi sholat, ya ingat mati. Kalau sholat tarawih, ya imamnya makin panjang bacaannya, makin dahsyat kita khusyuknya. Kalau sholatnya ingat mati. Yang ngeluh-ngeluh dia, wah panjangan imam kemarin ini, padahal dia sholat, berarti dia sholat dengan hidup. Kalau sholat ingat mati nggak ngeluh dengan panjangnya bacaan imam. Dan memang sadar begitu Pak. Di sini 23 atau 11. Nah 11 itu konsepnya semakin sedikit rakaatnya semakin panjang bacaannya. Kalau 23 semakin panjang banyak rakaatnya semakin pendek bacaan tiap rakaatnya. Pilih mana? Masjid A 11 rakaat panjang-panjang. Masjid B 23 pendek-pendek. Masjid A atau Masjid B? Cari Masjid C yang 11 pendek-pendek. Konsepnya makin sedikit rakaatnya semakin panjang bacaannya. Semakin banyak rakaatnya mungkin juz 30. Nah, rakaatnya banyak juz 30. Tapi kalau rakaatnya dikit juz 30 juz. Banyak konsep begitu. Ya. Itu. Dan banyak barangkali masih banyak amal-amal prioritas lainnya termasuk umroh di bulan Ramadan dahsyat, pahalanya sama yang berhaji sama Rasul. Terus iktikaf di akhir Ramadan, jangan sampai tidak ada program. Ya, ini untuk menantikan si cantik namanya Laila. Nama lengkapnya Lailatul Qadar. Malam lagi nunggunya, malam gaji lagi. Tapi istri kita gak cemburu. Silakan Bang, silakan Mas. Aku ikut ya, boleh gak ikut? Boleh, tapi itu hijabnya sampai bawah Bu. Kalau nanti ini kan ibu hijabnya udah tingginya udah benar, di bawahnya masih bolong-bolong. Nah, nanti pasang hijab bawah. Kalau ibu ikut iktikaf, jangan ada akses bisa lihat laki-laki bisa lihat perempuan. Ya, panjangin lagi itu. Itu tingginya udah benar, udah sangat benar tingginya. Tapi bawahnya nanti kalau kita. Oh di bawah juga, nah mantap. Nah ini silakan ini. Tapi kalau ke masjid ibu mau pakai parfum yang dahsyat. Ya parfumnya hanya untuk diri sendiri aja. Batas sendiri udah. Kalau semeter lebih udah bagus. Jangan ke masjid yang nanti jemaah laki-laki sedang sholat ada wangi-wangi dari ibu sudah hayalan kemana? Oh istri kapolai hayalan. Ya banyak amal-amal lain kejarlah yang paling bisa kita kerjakan jangan sampai tidak kita ikuti. Walaupun tidak semua amal yang baik di bulan Ramadan bisa kita kejar, tapi jangan sampai tidak sama sekali ya. Prioritaskanlah yang paling mungkin yang bisa kita amalkan dengan amal itulah nanti kita ketemu Allah. Karena orang itu mati nanti husnul khotimah atau su'ul khotimah tergantung saat ajal tiba dia sedang beramal apa.
Kalau beramal baik artinya husnul khotimah. Ajal tiba dia sedang maksiat, suul khotimah. Enggak dihitung lagi tuh dari awal dia banyak amal baiknya, enggak dihitung lagi sudah. Ya, yang itu di akhir itu. Jadi jangan terjebak banyak orang taat di awal-awal menjelang akhirnya suul khotimah karena maksiat. Ya. Nah, ini kita udah berjuang dari kecil taat dan sampai di dunia syukur ya. Untuk supaya husnu adalah kebiasaan baik jangan ditinggalkan. Kebiasaan baik terus saja dawam sampai mati, namanya dawam. Walaupun kita bukan dawam rahajo, dawam itu tidak berhenti dalam amal baik. Antum sudah terbiasa duha, jangan berhenti sekalipun. Kami dawam, walaupun kadang-kadang kesibukan menyebabkan susah cari waktu. Ya kalau susah ya 4 rakaat, kalau nggak cuma 2 rakaat ya kerjakan, jangan sampai. Antum dawam tahajud jangan pernah tinggalkan. Ya, walaupun karena banyak kerjaan akhirnya bergadang semalaman, paling tidak ambil witirnya 3 rakaat. Lebih 11, lebih 20-an, tergantung kesediaan waktu. Cukup ya, yang barangkali ada sedikit waktu. Bonus untuk di luar Ramadan ini udah kelewatan ini, tapi di bulan Ramadan kita tambah 10 menit barangkali bertanya silakan. Kelihatan paham semua, demikian ya. Alhamdulillah sudah paham semua, tak ada lagi yang perlu ditanyakan, tinggal diamalkan saja. Kalau ada yang kurang antum buka silakan YouTube atau yang lain. Tapi saya nggak sarankan juga ya, kurangi handphone ya. Untuk Ramadan ini kalau bisa handphone dibatasi 1 jam saja siang, setengah jam malam. Karena dengan bisnis kita, jangan tinggalkan bisnis Pak. Ya, nanti tinggalkan bisnis itu sebelum terakhir aja. Sekarang masih kejar tuh bisnis kejar, rezeki kejar. Ya, kebaikan untuk kita, termasuk nanti bisnis-bisnis yang terkait dengan puasa. Bisnis tasbih, bisnis mukena, bisnis sejarah, bisnis peci, bisnis untuk lebaran nanti apa, sarung dan lain-lain. Kita ambil alih, jangan kasih orang kafir, yang ambil barokahnya Ramadan, termasuk bisnis makan-makan setelah sahur. Nanti itikaf, yang itikaf dijamin makannya. Nah itu cari warung-warung muslim, warung padang, warteg, gudeg dan lain, jangan yang membuka orang kafir. Ya, minumannya juga pakai Dede Water. Saya distributornya itu Dede Water, minuman muslim 100% keuntungan untuk duafa. Promosi ya, masih juga yang itu terkadang itu kena sihir itu. Masih juga produk Yahudi kena sihir namanya. Dia sadar tapi kesurupan. Ya, produk muslim ya, yang kita pakai, yang kita makan, yang kita minum. Gunakan kesempatan untuk meningkatkan prestasi ekonomi umat Islam momen Ramadan ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang ada selama pengajian. Ya, kita sudah masuk bulan suci Ramadan, sehingga hati kita pun saling suci bersih, tak ada ganjaran lagi. Ya sudah kosong-kosong ya, tak ada masalah. Tinggal kita fokus hablum minallah dan menebarkan kebaikan ke banyak manusia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhirnya istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Surah Al-Asri, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kabar majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.